Jadi Pak Mucle, mengenai hak angket kenaikan BBM ini sebenarnya gimana? Jadi sebenarnya nih Anda serius nggak sih? Bu Rido, Anda itu jangan menekan saya. Seharusnya saya yang menekan Anda. Maksud saya begini, mengenai masalah hak angket ini, sudah jelas saya serius. Serius untuk apa Pak Mucle? Serius untuk tidak serius. Serius tidak Bang serius. Mucle, Anda ini lama-lama bikin kesal. Ngerti nggak? Lama-lama bikin kesal. Bikin kesal kok lama-lama? Pak Isa, Pak Mucle, gini aja ya. Kita ini sebagai anggota Dewan, ini nggak boleh kalah peka dan kalah kritis sama mahasiswa. Ada sejumlah mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM, ini melakukan aksi mogok makan. Nah, Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam banget. Saya sangat mendukung aksi dari teman-teman mahasiswa ini. Cuma pesan saya cuma satu, jangan anarkis. Lah itu. Saya bicara bukan mau menyombongkan diri. Kalau mahasiswa mogok makan, saya dulu waktu kuliah 20 hari mogok makan. Loh, Pak Ngademin, Baju. Ya. emangnya saat itu Anda juga menentang kebijakan pemerintah? Karena nggak ada makanan emang. Belum dapat kiriman dari kampung. Ya beda dong Pak Ngademin. Nah, tapi ngomong Pak Ngademin, ini sebetulnya kenaikan harga BBM ini merata kan ke berbagai aspek ya. Nah, semenjak naiknya kebutuhan barang pokok dan juga kenaikan harga tarif angkutan umum, sekarang ada lagi yang naik. Karena yang paling sering naik taksi di antara kita adalah Pak Mucle. Nah, pernah ada supir taksi ngadu sama saya. Pak Mucle naik taksi, argonya 30.000, dibayar cuma 15.000. Kok bisa begitu, Pak? Ketika supir taksi nagih sisanya, Pak Mucle bilang, argonya memang 30.000, tapi kita kan naik berdua. Jadi kata Pak Mucle, saya bayar 15.000, ente bayar 15.000. Pak Iwel, jangan terlalu diumbar. Saya malu. Tapi benar ya, masalah kenaikan BBM ini juga berimbas kepada harga-harga yang lain. Namun kalau persoalan mahalnya biaya transportasi ke kantor, saya ini punya solusi dari Bang Haji. Wah, apa solusi dari Bang Haji? Hei lari pagi, tua muda semua lari pagi. Teret. Jadi lebih baik kita itu ke kantor lari pagi saja. Selain irit, sehat. Nah, Kalau yang ini saya baru setuju dengan Pak Mucle. Sekarang ongkos bis kan naik ya jadi 3.000. Lah, supaya kita irit, kita jangan naik bis. Kita cukup lari di belakang bis. Kan irit 3.000. Selain masalah BBM, Iya. Ya. ini ada berita yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Wah. Yaitu mengenai lumpur Lapindo. Boleh saya bacakan? Stop. Maaf ya, kalau Pak Isa yang bacaan selesainya subuh. Mendingan enggak. Kok bener. bukan. Lambat ngomongnya aja lama. Mendingan Pak Mucle. Ya, saya lamur, Pak. Kayak Bu Rido tolong dibaca, Bu. Oke. Nah, ini lebih enak dilihatnya juga dipandang. Nih, saya bacakan ya. Kembali lagi di Demokrasi dan pemirsa, senang sekali saya Melanie Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Dan malam ini kita akan kembali menyaksikan jalannya sidang Dewan Parodi Rakyat. Dan seperti biasa sudah hadir bersama kami yaitu staf ahli Dewan Parodi Rakyat Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan. Apa kabar Mas Bima? Alhamdulillah baik Melanie. Terima kasih telah hadir kembali ya. Baik, Bapak pimpinan sidang, sudah bisa kita mulai Pak sidangnya? Sebentar Dek Melanie. Kakanda sedang membaca koran. Ya, ini ada berita mengenai kesehatan ya. Sekitar 65,6 juta wanita
dan 43 juta anak-anak di Indonesia terpapar asap rokok. Artinya mereka ini menjadi perokok pasif. Dan tidak di situ saja, mereka ini rentan terkena berbagai macam penyakit seperti paru-paru dan kanker. Sebagai anak bangsa, saya risih mendengar ini. Chief, Ya. Chief, oke, sebagai anak bapak saya. Kok anak bapak Anda? Ya iya, emang anak siapa saya? Masalah dampak daripada bahaya merokok itu sudah sering kita dengar. Saya pernah membaca artikel di salah satu koran terhadap bahaya merokok itu. Oh. Langsung pada saat itu saya berhenti, Chief. Berhenti merokok, Pak Mucle. Berhenti membaca koran. Tapi kalau saya lihat dari wajahnya, ini kelihatan nih, Pak Mucle ini kan perokok itu ada dua tadi ya, perokok Iya. aktif dan pasif. Betul. Nah, Pak Mucle ini termasuk golongan perokok aktif. Wah, aktif minta. Bagaimana Melani, apakah sidang bisa kita Ya, mulai? baik. Sebentar, sebentar. Kok Anda nanya sama Melani, pimpinan sidangnya saya. Nanyanya ke saya dong. Baik. Mana sih? Pak pimpinan sidang, sebentar Pak, saya ingin memberikan informasi kepada pemirsa. Pada tanggal 4 Juni yang lalu, Barack Obama resmi menjadi calon kandidat presiden dari Partai Demokrat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Obama. Dan memang dibutuhkan 2.118 delegasi untuk bisa mencapai nominasi Demokrat. Sementara Obama sudah berhasil mengumpulkan 2.154 delegasi dan Hillary Clinton hanya mengumpulkan 1.919 delegasi saja. Dan inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini ya Pak. Ya, majunya Obama sebagai calon presiden Partai Demokrat ini merupakan fenomena yang sangat penting untuk kita cermati ya. Selain memberikan inspirasi politik bagi kita, juga sangat penting kita ketahui dampak apa yang terjadi bagi Indonesia. Baik, anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Ya, sebelum kita mendengar analisis dari Bung Bima, ada baiknya kita saksikan dulu rekaman berikut ini tentang Barack Obama. Ya, saya berbalik ke Bung Bima. Bung Bima, setelah Anda saksikan rekaman gambar tadi, apa analisis Anda? Silakan. Jadi begini Pak Taufik, saya kira banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari fenomena Obama ini. Betul Obama berpenampilan menarik, betul Obama orang muda, betul Obama pidatonya memikat luar biasa. Tapi ini bukan hanya persoalan pidato memikat dan penampilan menarik. Kita bicara tentang satu sistem politik, satu sistem kepartaian, di mana anak muda dengan prestasi bisa melejit ke pentas kekuasaan. Jadi saya kira Obama umur 24 tahun telah mengelola komunitas miskin di daerah Chicago. Obama berpendidikan tinggi, ya, lulusan Harvard. Ya. Jadi ini anak muda yang punya prestasi dan disokong oleh sistem sehingga dia bisa melejit. Nah kalau kita lihat di Indonesia, ya, ini fenomenanya saya kira kita sudah pahami semua ya. Kita lihatlah nih, ada data anggota DPR ya. Rata-rata umur atau usia anggota DPR kita itu masih didominasi oleh orang tua. Ya. Kebanyakan anggota DPR kita umurnya masih 51 sampai 60. Chief, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Bima tadi, kita berharap ke depan makin banyak anak muda yang terjun ke politik, bukan hanya menjadi aktif atau calon di legislatif, tapi juga mungkin di eksekutif. Nah, kita berharap juga generasi tua legowo lah berkesempatan kepada anak-anak muda. Ya. Maaf Pak Mucle, saya bukannya mau menyinggung generasi tua seperti Anda. Interupsi, Chief. Silakan. Jangan ngalingin dong. Emangnya nonton film? Saya Ini nggak saya kelihatan. mau interupsi. Saya nggak kelihatan ke sana, pala situ doang. Pak Mucle, silakan Pak Mucle. Chief, saya keberatan dengan kata-kata tua itu tadi. Pak Iwel, Ya. saya ini belum tua. Kalau dilihat usia saya itu beda-beda tipis dengan penyanyi yang bernama Afgan itu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Sebentar ya. Saya ingin menanyakan ini kepada praksi yang ada mengenai suara Anda. Bagaimana? Terlalu. Terima kasih. Ya, Silakan praksi kambing hitam. Iya, kalau mengenai kepemimpinan oleh anak muda, itu justru partai A yang paling sangat peduli
dengan kepemimpinan oleh anak muda. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan saya punya ketua partai. Coba look at this. Banyak pertanyaan dari wartawan yang menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang munculnya calon presiden dari kalangan muda, Bu. Saya heran, kenapa sih masalah tua muda selalu saja dipersoalkan. Saya pribadi memang tidak mungkin muda lagi. Tapi ingat, gini-gini saya pernah muda juga. Saya bukannya ujuk-ujuk langsung tua. Jadi Ibu mendukung dengan munculnya calon presiden muda, Bu? Sangat mendukung. Tapi dengan catatan jangan sekarang. Karena saya masih kepingin. Wah, kalau begitu kita harus menunggu sampai 2014 dong, Bu. Nggak harus begitu juga. Kan mereka memulai karirnya terlebih dahulu sebagai wakil presiden. Saya senang sekali apabila wakil presiden saya itu dari anak muda. Oh, jadi menurut Ibu di dalam partai kita sebaiknya anak muda memulai sebagai cawapres dulu ya, Bu? Saya kan sudah ngasih contoh. Saya ini sebagai wakil presiden dulu. Saya bukannya ujuk-ujuk jadi presiden. Baik, anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi dan kita akan kembali melanjutkan jalannya sidang. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu seorang narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Dr. Zulkifli Mansyah. Waduh, selamat malam Bang Zul, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di Demokrasi. Nanti saya akan bertanya sedikit dengan Bang Zul, tapi sebelumnya saya boleh bertanya dulu sama Silakan. Mas Bima ya? Iya, iya. Mas Bima, ini melihat prestasi yang dicapai oleh Obama ini merupakan satu hal yang fenomenal. Kira-kira di Indonesia itu gimana nih peluang kaum muda di partai politik untuk bisa melejit seperti Obama? Saat ini di Indonesia sudah mulai banyak politisi muda yang saya kira punya prestasi dan punya masa depan ya. Bang Zul ini salah satunya. Waduh. Ya. Bang Zul salah satunya. Bang Zul ini waktu mahasiswa dia pemimpin mahasiswa, ketua senat mahasiswa ya. Kemudian dia umur 28 tahun sudah menjadi doktor. Umur 34 tahun dalam catatan saya dia maju untuk bertarung menjadi gubernur ya. Gubernur Banten ya? Gubernur Banten. Walaupun kalah, tapi itu adalah pengalaman yang luar biasa, kan begitu ya. Kalau saat itu dia akan jadi gubernur termuda sepanjang sejarah pemilihan pilkada langsung di Indonesia. Saya kira begitu ya. Apa karena itu kita mengundang Bang Zul malam ini ya? Tapi begini ya, saat ini saya kira masih ada beberapa fenomena bahwa anak-anak muda ini karirnya sangat ditentukan oleh 3 faktor. Apa aja tuh, dalam Mas? partai? 1, senioritas masih kuat. Kedua, faktor uang ya. Seringkali kita masih butuh uang untuk melesat ke atas. Dan ketiga, pola pengkaderan yang nggak jelas. Ya. Partai nggak semuanya punya sistem pengkaderan yang jelas. Saya kira gitu. Nah, Bang Zul barangkali bisa cerita. Ya, Bang Zul, gimana nih mendengar penjelasan dari Mas Bima tadi? Orang-orang muda walaupun tidak punya dukungan finansial yang memadai gitu, kita ingin memberi pelajaran pada masyarakat bahwa kompetensi kemudian kemampuan dalam membaca perasaan masyarakat harus dijadikan kriteria utama untuk menjadi pemimpin masyarakat gitu. Nah, walaupun kita waktu itu mengalami kekalahan di pilkada di Provinsi Banten, itu memberikan feedback yang luar biasa dalam pembelajaran politik di dalam partai kami sendiri. Dan saya kira mudah-mudahan... Bang Zul, pembelajarannya itu kenapa? Karena terlalu muda, kurang uang, atau bagaimana saat itu? Kalau kami melihat tidak ada yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita ya. Dan kami memaknai bahwa
kita kalah karena ada kandidat yang lebih siap waktu itu. Dan PKS tidak pernah memaknai semuanya sebagai sebuah proses kekalahan ya. Dan itu justru menambah kami menjadi lebih kuat dan saya kira sudah terbukti di beberapa pilkada berikutnya dengan persiapan yang lebih baik, mampu membaca perasaan masyarakat secara lebih jernih, teman-teman sudah diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di berbagai daerah. Baik, Bang Zul. Ini kalau saya melihat Bang Jul, melihat Musle, sebetulnya ada persamaan di antara mereka. Aduh, apa tuh? Mereka ini sama-sama dari latar belakang partai yang nyaris sama, ya kan? Kemudian kalau Bang Jul usia 28 jadi doktor, Musle pada usia 26 jadi rusak. Saya pikir jadi Pak dokter Iwan, juga. sebentar. Tadi menyinggung persoalan Barack Obama. Dalam pidatonya tadi saya juga sangat terharu sekali. Yang bagian yang mana Pak Musle? Itu sangat tersentuh saya dan sedih sekali. Bagian yang mana Pak Yang Musle? Karena saya nggak ngerti, Pak. Sedih sekali. Baik, baik. Bapak pimpinan sidang dan juga Bang Zul, hari ini kami juga sudah menjadwalkan bahwa Bapak Wakil Presiden Ucup Keli akan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran Wakil Presiden Ucup Keli. Loh. Ini kok bisa ajudan sampai lupa begini? Ya, saya mesanin ke anak saya. Pak. Sekarang zamannya anak muda, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin kok digantung di sini loh. Pantesan jalannya nggak enak. Pak Wapres, kita sedang bincang-bincang mengenai Barack Obama. Saya ingin tahu nih, apa Pak Wapres kenal dengan Barack Obama atau mengikuti perkembangan tentang berita Barack Obama, Pak? Nah, terkadang dari teman-teman pers suka keliru, yang diekspos selalu Barack Obama. Itu kan teman saya satu bangku waktu di SD Menteng. Iya. Bapak dulu satu bangku sama Barack Obama, Pak. Kita harus mengenal sejarah. Bahwa sejarah itu maknanya adalah sejarah. Setahu saya jangan diarah-arahkan. Terpenting ini. Makanya muncul sebuah film tentang sejarah, yaitu dengan judul Sejarah Daku Koku Tangkap. Nah, ini kita harus amati betul bahwasannya saya kenal betul. Itu kejaran daku kau Iya, kutangkap. itu yang seri pertamanya, yang keduanya itu. Bisa diceritakan nggak Pak, apa aja sih dulu pengalaman bersama Barack Obama waktu satu sekolahan? Sudah jelas kita cita-citanya sama. Kalau Barack Obama pernah menjadi ketua kelas, Iya. dan kepingin menjadi seorang presiden, insya Allah terbukti. Saya dulu wakil ketua kelas. Ya kan? Tapi untuk menjadi wakil presiden duluan saya. Ini yang membedakan. Gitu. Mungkin dengan keluarganya Barack Obama Bapak juga kenal gitu, dengan ayahnya, ibunya atau adiknya. Bapaknya itu saya kenal dekat. Saya kecilnya main sepak bola bareng kok. Bapaknya Barack Obama itu kan duta besar. Bapak saya duta huruf. Jadi satu ini. Bentar Pak Wapres, kita kembali lagi ke Bang Zul. Di sini juga ada narasumber kita Pak. Kita akan bicara soal Barack Obama tadi itu. Nah kira-kira Bang Zul, apa yang Maaf bisa... Bang Yul ya? Apa kabar Bang Yul? Alhamdulillah baik. Kacamatanya min plus atau pembagian? Ya apa yang bisa kita pelajari dengan fenomena Barack Obama ini Bang Zul? Barack Obama ya, Mas, itu hadir seperti sekarang itu perjalanannya juga terjal gitu, panjang dan berliku. Dia jadi seorang kandidat anggota parlemen lokal itu kalah juga duluan. Karena dia muda, tidak punya sumber daya keuangan, dan sebagai anak muda dia juga terhenyak bahwa harus kalah itu nggak gampang memang. Tapi makanya judul bukunya Audacity of Hope itu terlampau banyak harapan yang bergelora di dalam jiwanya sehingga dia tidak lagi ada ketakutan, kekhawatiran untuk menerjang semua hal yang ada di hadapannya. Dan ketika ada momentum yang tepat dia diberikan kesempatan, dia gunakan seoptimal mungkin kesempatan itu membuktikan pada dunia Amerika bahwa orang muda dan dengan keturunan orang biasa-biasa saja, tapi dengan kompetensi yang memadai, mampu mengartikulasikan perasaan masyarakat dan mampu membuat sihir yang menggegerkan setiap kalbu bangsa Amerika saat itu. Ya,
Tapi Bapak Ibu, menurut saya keberhasilan Barack Obama sebagai calon presiden dari Partai Demokrat itu memang bisa menjadi inspirasi ya bagi kita. Dan juga di satu sisi pesaingnya yaitu Hillary juga bisa menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi para perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Menurut saya seperti itu. Sangat setuju. I sangat setuju sama you punya Ridho. Selain you cantik, beautiful, you juga pintar smart. Pintar dan smart. Ya, Pak Murphy, sorry to say ya Pak Murphy ya. Bagian mana yang Pak Murphy setuju dengan Ibu Ridho? Bagian mananya itu nggak penting, you punya topik. Pokoknya semua yang diucapkan oleh you punya Ridho, pokoknya I sangat setuju, absolut setuju. Interupsi. Silakan Fraksimen Mata, silakan. I juga sangat setuju sama you punya Tasya. Sangat setuju. You very very brilliant. Saya kan belum bicara, Pak. Oh, you jangankan bicara, tarikan nafasnya aja, I sudah setuju. Ya, silakan fraksi partai tambahan. Pak Murphy, tap dulu ya. Pak Murphy. Ya. Pak Murphy, Anda sebagai politisi seharusnya Anda pelinnya jangan plan dong. Jangan, plan sih. Maksudnya apa nih? Pelin plan. Ya. Kalau pelin plan itu banyak anak-anak masuk kampung itu. Pelan-pelan. Silakan. Saya lanjutkan. Ya. Karena itu Anda harus punyanya pendirian. Jangan dua-duanya diambil. Yang batas saya. Kemarin SMS saya kenapa nggak dibalas? Baik, Pak pimpinan sidang lebih baik kita istirahat dulu aja ya Pak ya, supaya tidak lebih panas suasananya. Saya hari ini rada geli ya, melihat fraksi-fraksi ini. Baik, anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jalan cari solusi. Demokrasi jalan cari solusi. Demokrasi jalan cari solusi. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi dan kita masih mengikuti jalannya sidang yang membahas mengenai inspirasi yang bisa kita dapat dari seorang Barack Obama. Dan pemirsa, karena ini adalah sidang terbuka, maka sudah hadir juga bersama-sama kita untuk menyaksikan jalannya sidang teman-teman dari STIE Indonesia. Wow! Terima kasih telah hadir di Demokrasi. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari Universitas Islam Negeri Jogja. Wow! Pie kabare, Ape, terima kasih sudah hadir ya. Dan juga berikutnya ada teman-teman dari Universitas Islam Azhara. Terima kasih telah hadir di Demokrasi. Dan yang terakhir ada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Ijo, terima kasih sudah hadir di Demokrasi. Baik, silakan Bapak pimpinan sidang. Baiklah, sidang kita lanjutkan kembali ya. Pak De, saya mau instruksi sebentar Pak De. Ini terinspirasi dari Barack Obama ya. Sebenarnya banyak juga anak-anak muda yang memiliki bakat menjadi pemimpin bangsa. Namun karena kesempatan yang tidak mereka dapatkan. Nah itu kayak iya. Akhirnya itu cuma jadi bakat terpendam. Ya kan? Namanya juga bakat terpendam. Ya akhirnya cuma mendem. Interupsi. Sebenarnya masyarakat tuh harus cerdas. Jangan mentang-mentang pingin pemimpin yang dari orang muda itu lalu milih asal-asalan. Jangan memilih pemimpin karena faktor tampangnya aja. Karena kalau dari tampangnya ganteng itu bukan jaminan untuk memimpin dengan baik. Apalagi kalau wajahnya kurang seperti Pak Mucle, bagaimana bisa memimpin dengan baik? Maksudnya kurang apa Pak? Kurang segalanya. Tolongin dong. Tolong pada inti pembicaraannya aja Pak Murphy.
Begini, Gimana Pak sih? Mucle, Pak Murfi, juga Pak Ngandemi, ini coba saya tengahi aja ya. Ah, ini saya seneng ini, ditengahi. Enggak. Ini saya serius, saya harus menengahi ya. Jadi, ya saya harus menengahi Pak Taufik. Jadi calon presiden yang Ngalingin akan aja sih lah. calon presiden yang akan datang nanti ya, itu menurut saya ya mereka sudah tahu bahwa negeri kita ini lagi susah, banyak pengangguran, banyak rakyat miskin. Jadi sebelum mereka terpilih, menurut saya mereka sudah tahu kondisi ini. Jadi jangan sampai nanti kalau mereka sudah terpilih, mereka jadi mengeluh bahwa mengira kondisi ini adalah sebab akibat dari pemerintahan yang sudah lalu. Akhirnya jadi saling menyalahkan. Aduh. Tadinya juga Ai mau pengen bicara seperti itu, ya punya Ridho, cuma udah diambil saja. Jadi, internet ini merupakan kunci keberhasilan Obama. Sejak awal kampanyenya, dia telah memanfaatkan internet dan membuktikan keampuhannya dalam strategi politiknya. Belilah DVD ini. Jadi saya nangkap ini maksudnya dari fraksi Partai Main Mata, Obama itu sangat menggunakan internet dan sebagai media dalam dia berkampanye. Nah, Mas Bima bisa melihat nggak ini fenomena penggunaan internet dalam berpolitik seperti ini? Ya, saya kira begini ya. Obama ini sukses mengintegrasikan seluruh kegiatan kampanyenya melalui teknologi informasi. Iya, saya Nah, kebetulan tapi pernah begini. lihat juga Iya. itu apa Facebooknya Pak Pak. Wapres punya Facebook nggak nih? Punya. Iya. Tapi saya jarang menggunakan. Pakainya apa, Pak? Saya lebih cenderung main chatting. Karena terakhir saya coba komunikasi langsung dengan Desi Ratnasari, dia langsung jawab. Oh, jawab, Pak. Chatting aja lewat depan rumah. Itu salah satu bentuk. Ya, silakan, Pak Isa. Interupsi. Bukan hanya Obama saja yang akrab dengan internet. Saya sendiri paling akrab dengan internet. Wah, luar biasa. Hebat. Apa tuh internet? Indomie, telur, dan kornet. Pak pimpinan sidang, saya ingin memberikan kesempatan kepada fraksi Balkon untuk bertanya kepada Iya. narasumber kita. Boleh silakan Iya, siapa yang silakan. ingin mengajukan pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada Dr. Zulkifli Mansyah. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh atau tekanan politik dari kalangan politisi senior apabila dapat menjadi presiden? Akankah menimbulkan kalangan oposisi dari kaum politisi senior? Terima kasih. Baik. Silakan, Bang Zul. Ini tentang politisi senior ya. Nah memang kadang-kadang muda itu kan youth is youngness at heart. Nah kadang-kadang kalau ada orang muda tapi punya elan vital yang nggak baik misalnya itu juga bermasalah. Nah terhadap tekanan-tekanan politisi senior saya kira kita harus membuktikan yang muda-muda ini untuk punya prestasi di dalam partai sendiri. Meritokrasi adalah pilihan yang menjadi keniscayaan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dalam kasus diskusi kita saat ini tentang Obama itu adalah seorang pemuda yang mampu menyelami dirinya secara dalam, mengidentifikasikan kelemahan dan kelebihannya. Sehingga ketika dia menjual dirinya, melakukan positioning yang tepat di mata media, orang-orang yang bosan terhadap status quo, pengusaha-pengusaha kaya di bidang IT, hatinya itu demikian kepincut terhadap positioning si Barack Obama ini gitu. Oleh karena itu, sejauh apapun tekanan politisi senior termasuk di Partai Demokrat misalnya, dengan positioning yang tepat, dengan bahasa tubuh yang luar biasa baiknya ya, dengan pilihan kata-kata yang sangat tajam, mendistribusikan harapan pada masyarakat, saya kira politisi senior at the end of the day juga akan kalah. Gitu. Iya. Baik, menarik sekali apa yang dilakukan oleh Barack Obama seperti kata Bang Zul tadi ya, dia melakukan perenungan mencari kelebihan dan kekurangannya dia. Saya dengan Pak Mucil ini kan udah berteman lama. Pernah waktu itu 3 hari 3 malam Pak Mucil merenung mencari kelebihan dan kelemahannya. Terus akhirnya ditemukanlah kelemahan Pak Mucil ya, cuma satu. Apa itu? Nggak ada kelebihan. Pak Wapres, saya sudah lihat Facebooknya Barack Obama. Di situ memang terlihat ada fotonya Pak Wapres. Waktu kuliah dulu, Bapak pakai kaos kuning, lengan pendek, Pak, celana pendek warna kuning, kaos kaki warna kuning, sepatu pun warna kuning, serba kuning semua, Pak. Bahkan dalamannya kuning saya. Cuma di situ mengatakan bahwa terpisah gara-gara Barack itu atau Obama itu dia ke Amerika. Apa betul gitu, Pak? Ya, setelah lulus SD dia ke Chicago. Saya juga ke Chicago. Oh, Bapak juga ke Chicago juga? Di sini, Cikini, Kalipasir, Gondang dia.
Kalau nggak salah, saya kemudian Obama ini sempat juga ikut neneknya ke Hawaii, Nah, Pak. ini yang terpenting. Kenapa ke Hawaii? Iya, kenapa, ini Pak? yang terpenting. Ya, kenapa? Karena ketika dia sekolah di Indonesia, banyak hal yang dipelajari oleh Obama. Barack Obama, maknanya jelas. Barack. Apa, Ba itu kebanggaan. Oh. Rak itu rakyat. Iya. O itu orang. Iya kan? Banyak masyarakat Amerika. Jadi Barack Obama maknanya jelas. Nah, ini yang penting. Kenapa dia ke Hawaii? Iya, kenapa? Karena dia pernah mendaftar PNS di sini tidak diterima. Emang PNS jadi apa, Pak? Ketika dia gagal di sini, dia daftar ke Hawaii. Itu negeri sipil itu. Oh. Daftar ke Hawaii negeri sipil. Pegawai. Pegawai. Itu Pegawai. Pegawai, bukan sipil. Gini aja. Ya. Di situ juga kan ada di testimoninya Pak Wapres mengatakan bahwa dengan Obama sering melakukan diskusi tentang masalah demokrasi. Nah, saya pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Pak Wapres apa perbedaannya antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di menarik. Amerika? Ya. Ini pertanyaannya seperti yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi. Iya. Bukan mendasar lagi tapi menurun. Nah ini, TTS ini menarik saya. Kenapa tadi Iya. dikatakan bahwa Obama? Kenapa Pak? Tadi. Gimana ini kenapa sih? Ya, apa perbedaan? Oh, perbedaan. Antara Nah. demokrasi di Amerika dan di Kalau Indonesia. di Amerika Iya. itu jelas, ya kan? Di sana itu yang paling utama adalah begitu demokrasi ditegakkan adalah kebebasan berpendapat, betul? Iya. Nah, ini yang penting. Hmm. Ya kan? Nah, di Indonesia lain. Apa, Di Pak? sini rame-rame semua bikin partai. Iya. Iya. Nanti semuanya pengen jadi presiden. Takutnya nanti rakyatnya siapa satu itu. Ya kan? Rame-rame bikin partai, rame-rame bikin partai, tapi lupa dia bikin lapangan pekerjaan. Ini yang berbeda. Gitu. Dan ingat bahwa demokrasi sulit untuk ditegakkan. Karena apa, Karena Pak? demokrasi terdiri dari dua suku kata, demo dan kerasi. Demo. Artinya setiap demo, ya kan, selalu dikerasi sehingga statementnya nggak pernah diterima oleh aparat. Ini hati-hati ini. Sulit ini. Baik. Terima kasih Pak Wapres. Ya, sama-sama. Kita berharap ya Pak bersama-sama semoga di Indonesia bisa muncul politisi-politisi Amin. muda yang bukan Ya. hanya menjual jargon muda saja, Ya. tapi juga memiliki prestasi dan juga kapasitas yang baik. Ya. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak telah hadir teman-teman Civitas Akademika. Terima kasih narasumber Bang Zul, terima kasih banyak dan juga kenapa Mas Bima ketawa-ketawa? Masih nanyain kukunya. Terima kasih Mas Bima, terima kasih Pak Wapres. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan terus Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan silakan Bapak Pimpinan Sidang. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil semangat keperkasaan. Udah, nggak usah ngomong tutup aja. Iya, baiklah. Dengan ini sidang saya tutup.